Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-621, dengan judul Mekar dalam Kemegahan Melalui Persaingan. Langsung ke dalam alurnya. Menurut Roh Kuil, niat bela diri iblis surgawi dibagi menjadi 3 bentuk berbeda. Mereka masing-masing adalah medan kekuatan Asura yang diperoleh dari kandang raja, medan kekuatan Dewa Kematian yang diperoleh dari menjadi iblis surgawi bersayap 12, dan terakhir medan kekuatan Kaisar utama dari menyelesaikan jalan Kaisar. Lin Ming tidak tahu seperti apa medan kekuatan Dewa Kematian, tetapi dia secara pribadi mengalami medan kekuatan Asura. Medan gaya Asura adalah penindasan multi-level absolut. Apakah itu kekuatan fisik, gelombang organ, sirkulasi esensi sejati di meridian, persepsi, semua ini dan lebih banyak lagi sepenuhnya ditekan hingga beberapa persepuluhan lebih sedikit daripada kondisi puncak. Yang lebih lemah adalah, semakin keras penindasan ini akan jatuh. Untuk seniman bela diri yang sangat lemah, jantung mereka bahkan mungkin berhenti jika mereka memasuki medan gaya ini dan lautan spiritual mereka akan runtuh. Ini juga alasan mengapa para jenius akan mati di dalam kandang raja. Meskipun medan gaya Asura menakutkan, itu hanya untuk dunia nyata. Setelah memasuki dunia keinginan, medan kekuatan Asura tidak lagi efektif. Sekarang, di dalam dunia keinginan, Lin Ming juga merasakan penindasan mutlak dari medan kekuatan iblis surgawi. Lin Ming segera berpikir bahwa ini mungkin salah satu dari 3 medan kekuatan besar dari Heavenly Demon, medan kekuatan perdana Kaisar. Itu sama dengan kandang raja. Setelah menyelesaikan seluruh percobaan, seseorang bisa mendapatkan medan kekuatan Kaisar utama. Tapi, sebelum itu, Lin Ming harus menahan penindasan medan gaya ini. Jika dia tidak salah, maka kekuatan penindasan ini hanya akan tumbuh lebih kuat. Berpikir bahwa dia harus menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang memiliki semangat pertempuran saat berada di bawah penindasan medan kekuatan ini, Lin Ming segera merasakan kelemahannya sendiri. Perbedaannya terlalu besar. Tidak heran dikatakan bahwa siapapun yang melewati jalan Kaisar bisa menjadi Kaisar yang tak tertandingi. Di dalam dunia kehendak, keinginan Lin Ming sekali lagi mengambil bentuk manusia, dengan semua organ manusia, serta meridian dan dantian. Tubuh kehendak dalam dunia kehendak sama dengan tubuh Lin Ming di dunia nyata. Sekarang, di bawah penindasan medan kekuatan Kaisar utama, organ tubuh kehendak Lin Ming, meridian, dantian, semua ini berada di bawah tekanan besar, menyebabkan kekuatannya melemah hingga 50%. Ketika Lin Ming telah bertarung di dunia keinginan, bahkan ketika dia menghabiskan semua kemauannya dan mendekati titik kehancuran, selalu ada poin pada tubuh keinginannya yang tidak dia temper. Tapi sekarang dia ditempatkan di bawah tekanan yang meresap ini, Lin Ming hanya bisa berdiri diam dan dia masih akan merasakan setiap inci jiwanya melawan medan kekuatan perdana Kaisar, benar-benar melatihnya. Medan kekuatan Asura bertujuan ke dunia nyata dan medan kekuatan perdana Kaisar bertujuan untuk dunia kehendak. Kedua medan gaya ini seperti kembar yang saling melengkapi. Sungguh, niat bela diri iblis surgawi ini sangat unik. Petik 1. Lin Ming memuji di dalam hatinya. Tetapi saat ini dia tidak bisa menyisihkan pikirannya lagi, karena tepat di depannya, musuh berikutnya telah muncul. Ini adalah tubuh kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Meskipun lawannya belum memadatkan semangat pertempuran, mereka masih pernah memiliki budidaya Kaisar Iblis Bintang 3. Jika bukan karena penindasan medan kekuatan Kaisar Perdana, maka Lin Ming mungkin memiliki peluang rendah untuk menang. Tapi sekarang, peluang sukses mendekati 0. Tidak ada keajaiban terjadi. Dalam 3 gerakan, ada suara ledakan saat tubuh keinginan Lin Ming hancur. Berantakan. Pada saat berikutnya, dia menarik diri dari dunia keinginan,
seluruh tubuhnya berlumuran keringat dingin. Itu terlalu menyakitkan. Dalam 3 bulan ini, Lin Ming telah mengkonsumsi 60-70% obat pemulihan jiwa Yang Qi dan Kei Yan. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan mendapatkan energi jiwa murni untuk memelihara keinginannya setelah memadamkan kehendak kaisar, maka Lin Ming pasti sudah pingsan. Obat-obatan ini, saya harus menggunakannya dengan hemat. Lin Ming menelan setengah dari pil pemulihan jiwa dan juga mengeluarkan kristal setan darah kelas atas, segera pergi ke meditasi. Tidak hanya dia tidak merasa takut menghadapi medan kekuatan Kaisar Perdana, tetapi dia malah dipenuhi dengan semangat juang yang brilian. Medan kekuatan Prime Emperor mampu meredam tubuh keinginan, itu adalah batu asah terbaik untuk membantu membentuk semangat bertarungnya. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, bulan keempat berlalu sejak Lin Ming memasuki jalan Kaisar. Di luar stepa pembantaian darah, letusan abis iblis abadi terus berlanjut. Lingkup dan besarnya getaran telah sangat melemah sekarang. Sekarang, biasanya hanya akan ada getaran berskala besar di Sky Split Towers setiap 2 atau 3 hari. Jika ini terus berlanjut, maka diperkirakan letusan Eternal Demon Abyss akan benar-benar selesai dalam 3 bulan lagi. Setelah itu, akan ada periode stabil selama 2 atau 3 bulan. Seseorang bisa memasuki abis iblis abadi yang besar dan menjelajahi zona kematian paling terkenal di benua iblis suci. Dari High Lord hingga talenta puncak di antara para penantang, semua orang sedang mempersiapkan perjalanan ini ke Eternal Demon Abyss. Kudengar para pemimpin tinggi dari semua menara Sky Split berencana menjelajahi area 1200 mil dari tepi. Di dalam menara awan surgawi, beberapa seniman bela diri peringkat atas dari lantai 3 sedang mendiskusikan perjalanan ke abis iblis abadi. Ribuan mil di sekitar tepi Eternal Demon Abyss adalah zona kematian absolut. Bahkan seekor burung pun akan merasa mustahil untuk menyeberang. Tidak ada gunanya menginginkan atau berharap untuk wilayah ini. Siapapun yang masuk akan mati, bahkan para High Lord pun tidak terkecuali. Tapi jarak 1000 hingga 1200 mil adalah zona bahaya merah. Peluang kematian di sini relatif tinggi, tetapi panenan juga kaya. 1200 mil. Luar biasa, orang-orang itu terlalu berani. Orang-orang ini benar-benar bermimpi besar. Mereka bahkan akan mempertaruhkan nyawa seperti ini. Petik 2. Bahkan keturunan langsung dari tanah suci seperti Zuan Yu, Duan Mukun, Lan Xin, dan High Lord terkenal seperti High Lord Bloodfire Polaris Tower, High Lord Triace Tower Whitestone, semuanya berencana untuk memasuki area ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Tanpa risiko, hanya mungkin untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Petik 2. Jalan seorang seniman bela diri dilapisi dengan lapisan rintangan dan bahaya. Bahkan bakat tingkat kaisar tertinggi tidak terkecuali. Jika mereka menjadi malu-malu dalam petualangan mereka dan ragu-ragu untuk menangkap setiap kesempatan beruntung yang mereka bisa, maka lingkaran bakat tingkat kaisar mereka perlahan akan memudar sampai mereka akhirnya hanya bisa menjadi master penghancur kehidupan tingkat tinggi, tidak pernah bisa mengambil langkah terakhir itu. Ya, ada juga Lin Ming dari Menara Polaris. Orang itu benar-benar orang aneh yang mengerikan. Dia adalah Asura berjudul. Selama 10.000 tahun terakhir hanya ada 30 hingga 40 Asura berjudul bahkan dengan semua 12 menara Sky Split digabungkan. Saya bertanya-tanya apakah dia akan memasuki wilayah 1200 mil itu atau tidak. Dia harus memasukinya. Saya mendengar bahwa dia sudah memasuki jalan kaisar. Ketika dia keluar, saya tidak tahu seberapa kuat dia. Aku ingin tahu. Bagaimana dia dibandingkan dengan Duan Mukun dari Heavenly Cloud Tower? Petik 2. Lin Ming memasuki jalan kaisar dan Duan Mukun juga memasuki jalan kaisar. Begitu juga Lan Xin Menara Indah, Zuan Yu Menara 5 Warna,
Heisi Menara Kapak Besar, dan juga talenta terkenal lainnya, semuanya telah memasuki jalan kaisar. Masing-masing dari mereka adalah jenius yang luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar setelah keluar. Petik 2. Saat kedua seniman bela diri itu berbicara, jimat transmisi suara menyala di depan mereka, tampak sangat terang di aula gelap. Oh, Heisi dari Great Axe Tower baru saja keluar. Kultivasinya telah meningkat dari Raja Iblis Bintang 1 menjadi Raja Iblis Bintang 2. Itu hanya kultivasinya juga, saya bertanya-tanya seberapa besar gerakan dan konsepnya telah meningkat. Jalan kaisar ini bahkan lebih baik untuk meningkatkan gerakan dan konsep seseorang. Petik 2. Seniman bela diri yang berbicara jelas dipenuhi dengan rasa iri. Menara Sky Split mengumpulkan semua bakat jalur pembunuhan puncak dari seluruh benua iblis suci. Bisa dikatakan bahwa ada lebih banyak jenius di sana daripada anjing di dunia. Kultivasi bukanlah satu-satunya faktor dalam kekuatan tempur seseorang, tetapi merupakan faktor penting. Raja Iblis Bintang 2 agak tidak normal. Apalagi, konsep dan gerakan Heisi kemungkinan besar juga meningkat. Sulit untuk membayangkan seberapa tinggi kekuatan tempurnya yang meningkat. Sebelum Heisi memasuki Sky Split Tower, dia sudah sedikit lebih baik dari High Lord terlemah. Setelah keluar, dia mungkin bisa bertarung setara dengan High Lord peringkat menengah atas. Biasanya, bakat seorang ketua tertinggi jauh lebih sedikit daripada bakat penantang puncak. Itu karena bakat puncak hampir semuanya berasal dari Tanah Suci, jadi mereka tidak pernah menginginkan atau berencana untuk tinggal di Menara Sky Split dan menjadi raja tinggi. Hanya mereka dengan latar belakang biasa yang juga bersedia untuk menyerahkan diri mereka ke penguasa tertinggi pembantaian darah Stepa bisa menjadi ketua tertinggi. Jadi, selama keturunan Tanah Suci ini tinggal cukup lama, kekuatan mereka cepat atau lambat akan melampaui para pemimpin tinggi. Ini terlalu luar biasa. 10 tahun terakhir penantang Bloodslater Stepes memiliki bakat yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Bahkan Feng Shen dari Menara Polaris dikatakan telah memasuki jalan kaisar. Sekte di belakangnya seharusnya membayar harga yang tidak sedikit untuk ini. Seniman bela diri dari Bloodslater Stepes semua melihat ke depan untuk beberapa bulan dari sekarang ketika semua bakat puncak ini akan mulai keluar satu persatu. Itu benar-benar akan menjadi momen yang mekar bagi semua jenius ini. Adapun abis iblis abadi, itu akan menjadi ujian sejati bagi semua individu ini. Pada saat itu, siapa naga sejati, yang palsu, semua ini akan dibuat sangat jelas. 4 bulan berlalu, dan kemudian dalam sekejap mata, bulan kelima pun berlalu. Feng Shen keluar, dan kemudian Lan Xin juga keluar. Putra dan putri surgawi yang tak tertandingi ini, masing-masing memiliki latar belakang yang luar biasa menakutkan. Latar belakang Feng Shen sedikit lebih buruk di antara mereka, tapi dia masih berasal dari Tanah Suci. Menghadapi kelompok karakter ini, personel tingkat tinggi dari Bloodslater Stepes secara alami tidak berani melakukan apapun kepada mereka. Sekarang ketika mereka kembali ke Sky Split Tower, kekuatan mereka akan melampaui sejumlah besar High Lord. Akan semakin sulit bagi Bloodslater Stepa untuk mengendalikan mereka. Namun, berbagai tanah suci ini bukannya tidak masuk akal. Setelah perjalanan ini ke abis iblis abadi, mereka semua akan memiliki keturunan masing-masing meninggalkan Stepa pembantaian darah. Pada saat ini, ketika keturunan tanah suci ini pergi, para penantang yang memiliki bakat level lebih rendah dari mereka dan juga telah berjanji setia kepada Sky Split Tower akan menjadi High Lord baru, menggantikan semua yang mati di Enteral Demon Abyss. Dengan cara ini, generasi penantang ini akan dianggap selesai. Kemudian, Bloodslater Stepes akan menyambut generasi baru elit heroik muda, memulai siklus sekali lagi. 5 bulan kemudian, pada hari ke-160,
Selain Duan Mukun dan Lin Ming, setiap penantang lainnya telah keluar. Kultivasi mereka meningkat secara signifikan. Dan dibandingkan dengan kultivasi relatif mereka, kekuatan tempur komprehensif mereka bahkan lebih meningkat. Semua seniman bela diri ini dibakar dengan semangat juang yang cemerlang. Mereka semua tidak sabar ingin pergi ke Eternal Demon Abyss untuk membuktikan diri. Biasanya, semua jenius top ini memiliki kebanggaan dan kepercayaan besar pada diri mereka sendiri. Setelah memasuki jalan kaisar, mereka semua percaya bahwa mereka telah merasakan prinsip-prinsip yang paling dalam dan mistis dari dalam, dan bahwa peningkatan kekuatan mereka juga yang terbesar. Mereka sungguh-sungguh ingin bersaing dengan elit heroik muda lainnya dan melihat siapa yang telah memperoleh manfaat terbesar dari jalan kaisar. Ini bisa dianggap sebagai bukti bakat. Untuk para seniman bela diri yang menginginkannya, mereka benar-benar bersaing satu sama lain. Kekuatan tempur mereka benar-benar meningkat, dan ini terutama tercermin dalam gerakan, pemahaman konsep, dan kultivasi mereka. Tanpa ragu, ketika orang-orang ini diberi pilihan untuk mengambil dua jalur berbeda dalam jalan kaisar, mereka semua telah melangkah ke jalur loh batu kaisar alih-alih jalur cahaya kehendak. Bahkan Duan Mukun pun sama. Dalam jalan kaisar menara awan surgawi, Duan Mukun tersentak, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar karena kelemahan. Dia mengambil pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Setelah bermeditasi selama beberapa waktu, warna kulitnya akhirnya pulih kembali. Jalan kaisar juga telah mencapai batasnya. Duan Mukun menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa ini adalah tempat terjauh yang bisa dia tuju. Episode ke-622, dengan judul Membentuk Roh Pertempuran. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah Stone Tablet ke-21. Saya telah tinggal di sini selama sebulan penuh dan 10 hari dan baru saja berhasil melewatinya. Mengingat pengalaman 40 hari terakhir ini, Duan Mukun merasakan ketakutan yang masih ada. Tablet batu ini tidak sesederhana kelihatannya. Begitu seseorang menyentuh mereka dengan persepsi mereka, mereka harus menahan kekuatan tumbukan yang menakutkan dari lempengan batu. Jangankan memahami misteri di dalam loh batu ini, menyentuh persepsi mereka pada loh batu ini dapat melukai mereka secara menyedihkan. Berjalan jauh ke bawah, dari 20 lempengan batu yang telah dia lewati sebelumnya, tekanannya akan meningkat setiap 10 loh batu pertama bukanlah apa-apa, dia dengan mudah melewati itu. Untuk 10 orang setelah itu, kesulitan telah meningkat dengan selisih yang besar, tetapi Duan Mukun masih bisa mengatasi itu. Setelah tanggal 20, tablet batu ke-21 adalah teror yang sebenarnya. Duan Mukun telah menghabiskan total 40 hari di satu lempengan batu ini saja. Bertahan sampai dia memecahkan loh batu terakhir ini, itu sudah merupakan batas yang bisa ditahan Duan Mukun. Saat dia melihat semua loh batu kaisar yang terletak di depannya, Duan Mukun hanya bisa menghela nafas karena frustrasi. Perbedaannya terlalu besar. Hanya Stone Tablet ke-21 yang membuatnya menghabiskan setiap ons potensinya. Kesulitan tablet batu di depan bisa dibayangkan. Sebenarnya, Duan Mukun bahkan tidak tahu berapa banyak loh batu yang ada di depannya. Jalan Kaisar. Setelah menyelesaikan jalan ini, seseorang akan menjadi kaisar yang tak tertandingi. Ini jelas bukan bohong. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang lahir dari jalan kaisar pasti bukan jenis biasa, tetapi keberadaan yang mengintip dari puncak kekuatan. Tidak ada batasan di dunia ini, tidak peduli seberapa kuat Anda, selalu ada seseorang yang lebih tinggi. Saya berpikir bahwa bakat saya jauh melampaui setiap elit muda heroik lainnya dari Bloodslater Steppes, tetapi saya tidak pernah ditekan oleh Lin Ming belaka. Jika saya dibandingkan dengan bakat-bakat dari zaman kuno, saya akan menjadi lebih menyedihkan.
Duan Mukun menggelengkan kepalanya dengan mencela diri sendiri. Jalan Kaisar ini kemungkinan besar dibangun untuk para talenta muda zaman kuno untuk mendapatkan pengalaman. Apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es, namun dia telah mencapai batasnya. Seberapa kuat para elit heroik muda di zaman kuno itu? Aku harus pergi sekarang. Setelah berada di Jalan Kaisar selama 160 hari, peningkatan kekuatan saya sangat besar. Saya bertanya-tanya bagaimana saya dibandingkan dengan Lin Ming. Petik 2. Selain Lin Ming, Duan Mukun diakui sebagai bakat nomor 1 dari Blood Slater Stepa. Latar belakangnya adalah sekte kuasi kelas 6, Tanah Suci Kayu Ilahi. Dia sendiri adalah seorang Fei, dan pemahamannya tentang hukum telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Persepsinya sangat mengerikan, dan dengan usianya yang masih muda, dia sudah mempelajari metode kultivasi inti Tanah Suci Kayu Ilahi. Fei memiliki kompatibilitas yang secara alami lebih unggul dengan hukum daripada manusia, dan selain diarahkan dan diajar secara pribadi oleh Kaisar Fei Bintang 3, Penatua tertinggi Tanah Suci Kayu Ilahi, pencapaian Duan Mukun dalam konsep ruang dan waktu juga sangat tinggi. Dalam hal konsep air dan kayu, dia juga memuaskan. Dalam pemahaman konsep, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Duan Mukun berpikir bahwa bahkan jika bakatnya secara keseluruhan lebih rendah dari Lin Ming, itu tidak berarti dia lebih lemah. Bagaimanapun, dia sedikit lebih tua. Selain itu, mengabaikan aspek bakat lainnya, hanya dalam hal pemahaman hukum, Duan Mukun merasa dia berada di atas Lin Ming. Dan di Jalan Kaisar ini, secara khusus menguji persepsi dan pemahaman seseorang tentang hukum. Yang lebih kuat dalam aspek ini, semakin banyak kebenaran dan misteri yang bisa mereka pahami dari Loh Batu Kaisar ini. Menuju Loh Batu ke-21, bahkan dengan pemahaman Duan Mukun tentang hukum dan konsep, dia sudah menghabiskan semua yang dia miliki. Dia sangat ingin tahu seberapa jauh Lin Ming telah pergi. Lin Ming, aku ingin tahu tablet batu mana yang berhasil kamu jangkau. Jika kamu belum mencapai 20, maka aku akan benar-benar kecewa. Setelah meninggalkan Sky Split Tower, aku akan mencari ke depan untuk bertanding denganmu. Duan Mukun berpikir keras, matanya berkedip dengan semangat juang yang hidup. Rata-rata orang akan mengira bahwa sangat menyedihkan dilahirkan di era yang sama dengan seorang jenius yang mengerikan, tetapi Duan Mukun tidak berpikir demikian. Jika dia duduk sendirian di puncak tertinggi tanpa apa-apa selain kesendiriannya yang sunyi, maka itu hanya akan menjadi posisi yang sangat dingin, dan dia tidak akan melakukan apapun selain menyia-nyiakan potensinya sendiri. Di sisi lain, jika dia memiliki saingan, maka keduanya bisa mencoba untuk mengungguli satu sama lain dan mereka berdua bisa membuat kemajuan besar di samping satu sama lain. Ini adalah kepercayaan diri yang dimiliki oleh talenta top sejati. Setelah berada di Jalan Kaisar selama 161 hari, Duan Mukun akhirnya pergi. Keluarnya Duan Mukun menyebabkan kehebohan besar di dalam menara awan surgawi. Bahkan menara Sky Split di dekatnya pun mengetahui berita ini. Sebuah desas-desus beredar bahwa setelah Duan Mukun meninggalkan Jalan Kaisar, setiap tindakannya akan menyebabkan kekuatan ruang di sekitarnya terangsang dengan gelisah. Ini adalah batas yang sangat tinggi yang hanya akan terjadi ketika pemahaman seseorang tentang hukum mencapai tingkat yang menakutkan. Seperti perintah yang diikuti setelah diberikan, ini adalah kebenaran yang serupa. Duan Mukun jauh dari mencapai batas semacam ini, tapi itu masih cukup untuk menakuti semua orang. Duan Mukun saat ini memberikan perasaan yang sangat dalam. Pada titik ini, dari semua jenius yang telah memasuki Jalan Kaisar, satu-satunya yang belum keluar adalah Lin Ming. Ini membuat semua orang terutama ingin tahu seperti apa perbaikan yang telah dilakukan Lin Ming dalam Jalan Kaisar. Di dunia keinginan, nyala api yang menyilaukan melintas.
Lin Ming telah menjadi satu dengan tombaknya, dan dia seperti meteor saat dia melewati tubuh kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bang! Tubuh kehendak hancur berkeping-keping, menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan mengalir ke tubuh Lin Ming. Perasaan seperti angin musim semi menyebar ke setiap sudut tubuh Lin Ming. Aku sudah berada di jalan kaisar selama 5 bulan dan akhirnya berhasil beradaptasi dengan penindasan niat bela diri kaisar perdana. Lin Ming menarik diri dari dunia keinginan dan menelan pil pemulihan jiwa. Pada saat ini, semua pil pemulihan jiwa kelas atas telah dimakan olehnya. Sekarang setiap kali dia menarik diri dari dunia keinginan, dia hanya bisa mengambil pil pemulihan jiwa tingkat menengah dan tingkat tinggi untuk merevitalisasi jiwanya. Untungnya, setiap kali dia menghancurkan tubuh kehendak dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, gumpalan keinginan mereka akan tetap ada dan mengalir ke dalam dirinya. Kekuatan jiwa murni yang mampu memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada tubuh kehendaknya. Jika tidak, mungkin akan ada luka tersembunyi yang tertinggal di laut spiritual Lin Ming. Melihat lampu kemauan tak berujung yang memanjang ke jarak jauh di depannya, Lin Ming mengeluarkan kristal setan darah kelas atas dan mulai bermeditasi lagi. Selama 5 bulan, dia menghabiskan seluruh waktu ini untuk bertarung. Dia harus secara teratur menderita rasa sakit yang mengoyak jiwa karena tubuh keinginannya hancur. Rasa sakit yang menyiksa seperti ini bahkan lebih tidak tertahankan daripada rasa sakit fisik secara fisik, apalagi dia telah menahannya selama 5 bulan sejauh ini. Beberapa hari terakhir ini, saya masih belum dapat membentuk semangat bertempur saya sendiri, tetapi karena saya telah menggunakan begitu banyak kristal iblis darah kelas atas, kultivasi saya telah meningkat menjadi inti berputar setengah langkah. Karena fondasi Lin Ming benar-benar kokoh, dia hampir tidak akan mengalami hambatan dari alam Xiantian ke ranah inti berputar. Selain itu, kristal setan darah kelas atas pada awalnya sangat baik untuk membuat terobosan melalui kemacetan, jadi budidayanya terus meningkat selama ini. Adapun semangat bertarungnya, dia masih belum membentuknya, tetapi Lin Ming bisa merasakan kabut redup dan kabur berkumpul di atas laut spiritualnya. Ini adalah kemauan murni. Setiap kali kemauannya meningkat melalui pertempuran, kabut ini akan menjadi lebih kaya dan lebih tebal. Setelah 40 beberapa hari berlalu, Lin Ming sudah berada di jalan kaisar selama 200 hari penuh. Selama 200 hari ini, tekanan medan kekuatan perdana kaisar terus bertambah berat, tetapi pertumbuhan tekad Lin Ming bahkan lebih cepat. Ini memungkinkan dia untuk beradaptasi dengan tekanan besar dalam dunia keinginan. Kabut di dalam lautan spiritualnya menjadi semakin tebal, sampai hampir berubah menjadi tetesan. Kilatan petir yang bersinar menembus dunia kehendak, benar-benar menghancurkan Kaisar Will dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa murni. Akhirnya, aku telah mengalahkan tubuh keinginan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Bintang 3. Lin Ming berlutut, menggunakan tombak komet ungu untuk menopang dirinya. Dari kepala hingga jari kakinya, tidak ada satu tempat pun yang tidak berantakan. Bahu kirinya hampir hancur seluruhnya, dadanya bernoda merah, darah mengalir keluar darinya, dan organ-organnya kacau balau. Jika ini adalah dunia nyata, dalam situasi ini dia sudah lama kehilangan semua kekuatan tempur. Lin Ming telah melawan tubuh kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Bintang 3 ini selama 10 hari penuh, dan hari ini, dia akhirnya mengalahkannya. Energi murni mengalir ke tubuh Lin Ming, dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang rusak. Pemulihan semacam ini membawa perasaan yang luar biasa. Kekuatan murni jiwa seperti hujan gerimis yang tenang turun padanya, membuatnya merasa bahagia dan nyaman. Lin Ming membenamkan dirinya dalam perasaan nyaman dan indah ini untuk waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, ada rasa sakit di antara alisnya, seolah-olah semua kekuatan tubuhnya mengalir ke satu titik itu,
dapat meletus kapan saja. Ini. Mata Lin Ming terbuka. Dia terkejut menemukan bahwa kabut tebal yang melayang di atas lautan spiritualnya tiba-tiba berkontraksi dengan sendirinya. Mungkinkah ini? Lin Ming tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Rasa ketidakpercayaan yang samar memenuhi hatinya. Hahaha. Nak, selamat. Anda telah berhasil. Suara Jazi Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Semangat bertarung. Apakah ini benar-benar roh pertempuran? Lin Ming sangat gembira dengan kebahagiaan. Dia menatap dengan mata lebar saat perubahan menakjubkan mulai terjadi pada kabut tebal di dalam laut spiritualnya. Di antara perubahan ini, rasa sakit yang samar akan menyebar melalui pikiran Lin Ming. Namun, rasa sakit semacam ini hanya membuatnya merasa sangat bersemangat. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang mau berusaha cukup keras. Lin Ming telah menghabiskan hampir 7 bulan penuh, menderita rasa sakit yang luar biasa pada jiwanya untuk terus meredam keinginannya dan membentuk semangat bertarungnya. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Untuk melakukan ini, dia telah mengorbankan kecepatan kultivasinya dan tidak ragu untuk menyerah melihat loh batu kaisar. Sekarang, pada saat ini ketika semangat bertarungnya terbentuk di depan matanya, Lin Ming merasa bahwa semua pengorbanan dan rasa sakit ini sangat berharga. Bagian dari alasan mengapa Lin Ming dapat membentuk semangat bertarungnya sendiri adalah usahanya, tetapi sebagian besar itu semua karena kemauan dan pola pikirnya yang tak tertandingi. Jantung seni bela diri Lin Ming awalnya sangat tangguh dan tahan. Selain berulang kali menelan fragmen jiwa dari Magic Cube dan juga mengembangkan taktik jiwa sombong, tidak hanya kekuatan kemauannya diperkuat, tetapi setelah mendapatkan niat bela diri samsara, ini telah menyebabkan peningkatan kualitatif dalam kemauan Lin Ming. Dalam hal kekuatan keinginannya, tidak ada seniman bela diri di ranah Lin Ming yang bisa dibandingkan dengannya. Demikian pula, serangan jiwa tidak lebih dari lelucon di depannya. Jika bukan karena Lin Ming awalnya memiliki bakat kemauan seperti itu, maka menahan keinginannya tidak akan berguna untuk memulai. Faktanya, terus-menerus menarik kekuatan kemauannya tidak akan melakukan apapun selain merusak pikirannya. Ini adalah roh pertempuran. Saat Lin Ming melihat ke langit di atas laut spiritualnya, dia bisa melihat bahwa kabut di sana tampak jauh lebih pucat, dan di tengah kabut yang berputar-putar itu tampak seperti tombak biru kecil yang samar, itu tampak tidak nyata, kabur, dan ilusi. Tombak ini setipis sumpit dan panjangnya hanya setengah kaki. Mata tombak itu seukuran buku jari, dan seluruh batangnya berwarna biru langit, bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah semangat bertempurku. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat roh pertempuran. Kenangan yang dia serap sangat kabur tentang roh pertempuran. Adapun seperti apa penampilan mereka, dia tidak tahu. Demon Sin terkekeh, hehe, itu benar. Setiap roh pertempuran memiliki bentuk yang berbeda. Beberapa orang memiliki battle spirit yang bentuknya seperti senjata yang sering mereka gunakan, misalnya tombak, pedang, dan pedang. Ada juga beberapa orang yang memiliki battle spirit yang menyukai elemen spesialisasi mereka, seperti api, kristal es, petir, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa roh pertempuran khusus, yang terlihat seperti binatang buas, tumbuhan, tungku, dan sebagainya. Jaga baik-baik semangat bertarung Anda dan tingkatkan dengan baik. Semangat bertempurmu seperti bayi sekarang, tapi meski begitu, itu masih sangat menakutkan. Kamu benar-benar orang aneh abnormal. Anda membentuk semangat bertarung Anda sendiri dan Anda bahkan belum mencapai ranah inti berputar. Aku tidak tahu betapa menakutkannya dirimu saat semangat bertarung ini tumbuh. Petik 2. Episode ke-623, dengan judul Keluar, langsung ke dalam alurnya. Di dalam kegelapan hitam, cahaya dingin menyala. Pedang harta karun tingkat bumi tingkat rendah terlempar ke udara di mana pedang itu perlahan berputar.
Tetapi pada saat ini, pedang harta karun yang berputar di udara mulai bergetar. Udara di sekitarnya berputar menjadi pusaran tajam, bahkan menyebabkan ruang bergetar. Dengan suara gerindra yang tajam, pedang harta karun langkah bumi benar-benar meledak di udara, berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terpelintir di pusaran ini, pecahan logam mulai mengikuti aliran angin, menyebabkan pusaran tersebut bersinar dengan cahaya yang tajam. Dengan raungan samar, ruang itu sendiri sepertinya terkoyak. Jika seorang seniman bela diri ditempatkan dengan pusaran tajam ini, mereka pasti akan digiling menjadi pati daging. Ini adalah kekuatan pemukul dari roh pertempuran. Di dalam dunia keinginan, roh pertempuran adalah senjata yang paling menakutkan. Tapi di dunia nyata, roh perang sebenarnya tidak bisa digunakan untuk menyerang secara langsung, itu harus dilampirkan pada beberapa benda material. Sesaat yang lalu, Lin Ming telah menempelkan semangat pertempuran ke udara, menyebabkan pusaran tajam yang telah memutar harta karun bumi menjadi berkeping-keping. Melampirkan semangat bertarung ke udara tidak dianggap sebagai kegunaan yang kuat. Penggunaan terkuat dari roh pertempuran adalah ketika itu melekat pada harta karun dan digunakan dalam teknik. Lin Ming berharap menemukan saingan untuk bertempur sehingga dia bisa melihat seberapa jauh semangat bertarungnya bisa pergi. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanku meningkat sebesar, pikir Lin Ming keras saat dia berhenti memacu semangat bertarungnya, menyebabkan pecahan logam segera jatuh ke lantai. Hehe. Setelah memahami semangat bertarungmu sendiri, kemampuan pertahananmu, ketebalan esensi sejati, dan kecepatan, tidak ada yang meningkat terlalu banyak. Tapi, kekuatan seranganmu benar-benar meningkat pada tingkat astronomi. Meskipun semangat bertarung Anda hanya dalam bentuk dasar, itu tetap menakutkan. Saat itu tumbuh di masa depan, Anda bahkan tidak perlu pindah. Kirimkan saja semangat bertarung Anda dan itu akan dapat membunuh orang lain bahkan tanpa mereka melihatnya. Setelah itu, ketika semangat tempur Anda mencapai tahap kesuksesan besar, Anda bahkan dapat memasangkannya ke baju besi Anda untuk meningkatkan pertahanan Anda. Singkatnya, saat Anda tumbuh lebih kuat, semangat pertempuran ini akan menjadi aspek yang semakin penting dari kekuatan Anda. Ini juga merupakan alasan bahwa ketika seniman bela diri berada pada batas kultivasi yang sama, seniman bela diri yang lebih kuat di dunia keinginan mereka jauh lebih dihormati dan ditakuti. Ini karena kapasitas pertumbuhan mereka lebih besar. Sekarang, Anda telah memahami semangat bertarung Anda sendiri bahkan sebelum Anda mencapai inti berputar. Ruang untuk pertumbuhan Anda tidak terbatas. Demon Sin menghela nafas, benar-benar iri dengan kesempatan beruntung Lin Ming. Aku ingin tahu apakah aku cocok dengan High Lord Limitless Demon sekarang. Lin Ming telah berada di Jalan Kaisar selama lebih dari setengah tahun sekarang. Kultivasi dan tekniknya tidak meningkat banyak, tetapi kekuatan serangannya melonjak karena pembentukan semangat bertarungnya. Sekarang, jika dia menghadapi High Lord Limitless Demon, dia masih belum terlalu yakin dengan peluangnya. Namun, bahkan jika dia bisa menghadapi High Lord Limitless Demon seperti sekarang, Lin Ming tidak akan melawannya saat ini. Dia masih ingin meminjam nama High Lord Limitless Demon untuk memasuki Eternal Demon Abyss. Masih terlalu dini untuk membunuh High Lord Limitless Demon. Seharusnya tidak terlalu lama sampai Eternal Demon Abyss terbuka, saya tidak punya cukup waktu untuk membuat terobosan ke ranah inti berputar. Dengan waktu yang tersisa, jauh lebih baik bagiku untuk menggunakannya untuk mempertajam semangat bertarungku. Petik 2. Lin Ming melanjutkan menuju cahaya kehendak berikutnya. Jika dia tidak dapat menguji kekuatan roh pertempuran ini di dunia nyata, maka dia bisa mengujinya di dunia keinginan. Setelah memasuki dunia kemauan sekali lagi, Lin Ming merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia merasa bahwa tubuh dan sekitarnya telah menjadi sangat nyata,
hampir tidak ada perbedaan dari dunia nyata. Persepsinya telah menjadi sangat tajam, dan kekuatan memenuhi tubuhnya. Kecepatannya, esensi sejatinya yang kental, pemahamannya tentang hukum, semuanya telah kembali. Di depannya adalah tubuh keinginan dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Sosok ini benar-benar terbungkus lapisan kabut hitam, mustahil untuk dilihat dengan jelas. Membunuh. Sebuah pikiran melintas di benak Lin Ming. Lin Ming bahkan belum bergerak, tetapi tombak yang sangat tajam benar-benar muncul di depannya, menusuk ke arah hati sosok itu. Darah menyembur keluar dan tubuh kehendak perlahan memudar, berubah menjadi energi murni yang mengalir ke tubuh Lin Ming, menghidupkan keinginannya. Ini visualisasi. Lin Ming ingat perasaan itu sekarang. Seperti yang dikatakan Lin Ming, di dunia keinginan, dia adalah dewa. Dia bisa menciptakan senjata apapun, binatang buas, atau jika dia cukup kuat, dia bahkan bisa membentuk dewa binatang. Dan bentuk-bentuk ini dia visualisasikan, senjata dan binatang buas ini, mereka bisa menjadi alat yang paling berbahaya dan mematikan. Perbedaan dalam dunia keinginan antara mereka yang memiliki semangat bertarung dan mereka yang tidak terlalu besar. Sebelum saya membentuk semangat bertarung saya harus menderita beberapa luka pedih dan mempertaruhkan diri untuk menghancurkan tubuh kehendak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tapi sekarang, setelah aku membentuk semangat bertarung, aku sebenarnya bisa langsung membunuh mereka. Petik 2. Sebenarnya, apa yang telah dihancurkan Lin Ming bukanlah kehendak sebenarnya dari seorang kaisar, melainkan kaisar yang serupa yang terbentuk dari energi yang jalan kaisar ciptakan berdasarkan ingatannya akan kaisar kuno ini. Bentuk energi ini memiliki kekuatan serangan mereka sendiri, tetapi mereka secara alami lebih rendah dari kehendak sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Jika tidak, bahkan jika Lin Ming telah memahami semangat pertempuran, itu masih sangat sulit baginya untuk menang. Selanjutnya, Lin Ming terus menyapu jalannya. Dengan semangat bertarung, Kaisar Wills yang tidak memiliki semangat bertarung ini benar-benar tertandingi. Dalam pertempuran seperti itu, bentuk dasar dari semangat pertempuran Lin Ming di dalam lautan spiritualnya terus-menerus memadat, terus tumbuh. Merasa semangat bertarungnya semakin kuat, Lin Ming dengan penuh semangat menunggu pertempuran di dunia nyata, dia ingin melihat seberapa besar kekuatannya meningkat. Pada hari ini, ketika Lin Ming melangkah ke dunia baru yang penuh kemauan, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan menimpanya, menyebabkan semua darah di tubuhnya terhenti bahkan saat itu membengkak di dadanya. Mendongak, Lin Ming bisa melihat wajah buram di langit, tampak ilusi dan mendung. Junior, kamu bukan tandinganku. Berhenti di sini, dan kembali. Petik 2. Sebuah suara bergema dari cakrawala yang tak berujung, bergema di telinga Lin Ming seperti petir. Lin Ming terkejut saat mendengar suara ini. Sebelumnya, dia telah menghancurkan tubuh kehendak dari puluhan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah berbicara. Karena ini, Lin Ming secara tidak sadar menjadi percaya bahwa tubuh kehendak ini tidak lebih dari benda mati atau simulasi yang dibuat oleh jalan kaisar. Jika tidak, jika talenta top menghancurkan begitu banyak Emperor Wills ketika mereka masuk, maka Emperor Wills ini seharusnya sudah habis. Di dunia keinginan ini, bisakah benar-benar ada gumpalan jiwa yang tersisa dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar? Pikiran ini baru saja terbentuk di benak Lin Ming ketika tekanan luar biasa menghantamnya dari atas, menyebabkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Pada saat berikutnya, Lin Ming telah menarik diri dari dunia keinginan, tubuhnya mengalir dengan keringat dingin. Perbedaannya terlalu besar. Dari dunia keinginan terakhir hingga yang satu ini, kesulitan telah melonjak berkali-kali. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang telah membentuk semangat bertarungnya sendiri,
dia bahkan mungkin telah meninggalkan gumpalan kesadarannya di dalam cahaya kehendak. Saya sama sekali bukan tandingannya. Petik 2. Perbedaan barusan seperti perbedaan antara lumpur dan awan, itu sangat hebat sehingga Lin Ming bahkan tidak bisa memunculkan pikiran perlawanan sebelum dia dihancurkan. Apakah dia sudah mencapai batasnya? Lin Ming melihat lampu kemauan yang membentang jauh ke kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki jalan yang sangat panjang sehingga dia belum melakukan perjalanan tetapi dia sudah mencapai batasnya. Dia bahkan tidak dekat. Nak, apa kamu masih belum cukup bahagia? Di dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin melompat keluar dan dengan kesal berkata, jalan cahaya akan jauh melampaui tablet batu dalam hal kesulitan, tapi sekarang Anda bahkan telah melewati setengahnya. Apa lagi yang kamu inginkan? Kau hanya bocah inti berputar setengah langkah. Jika kau dengan mudah melintasi jalan kaisar lalu apa gunanya? Petik 2. Jalan kaisar tidak hanya mencakup jalan lampu tetapi juga ruas-ruas lainnya. Tapi saat ini, Lin Ming telah memilih jalan lampu. Jika dia memasuki jalan kaisar lain kali, maka disinilah dia akan melanjutkan. Sebelum dia selesai berjalan di jalan ini, mustahil baginya untuk melangkah ke loh batu jalan kaisar. Jadi, tidak ada gunanya tinggal di sini. Sejauh ini adalah akhir. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Sudah waktunya baginya untuk keluar. Dalam sekejap mata, Lin Ming telah tinggal di jalan kaisar selama 7 bulan sekarang. Tanpa disadari, hari ulang tahunnya telah berlalu lagi. Setelah meninggalkan jalan kaisar, Lin Ming sekarang berusia 20 tahun. Kali ini, letusan abis iblis abadi telah mereda. Dalam 2 bulan lagi, energi akan stabil dan 12 menara Sky Split akan membuka pintu masuk ke abis iblis abadi. Pada saat ini, semua elit muda dan High Lord yang luar biasa akan dapat memasuki Eternal Demon Abyss untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Ketika Lin Ming keluar, itu secara alami membangkitkan minat yang besar. Bagi mereka, Lin Ming akan menjadi pesaing yang kuat. Abis iblis abadi adalah tanah kematian. Sejak zaman kuno, elit muda heroik yang tak terhitung jumlahnya dan High Lord yang luar biasa akan binasa di sini. Beberapa akan mati dari zona bahaya Enteral Demon Abyss, dan beberapa akan mati di tangan seniman bela diri lainnya. Faktanya, alasan kedua ini adalah salah satu alasan utama kematian di abis iblis abadi. Di dalam abis iblis abadi, ada banyak peluang keberuntungan, tetapi juga tidak ada aturan. Membunuh seseorang dan mencuri kekayaan mereka adalah hal biasa, terutama di era baru setelah letusan Eternal Demon Abyss ketika ada lebih banyak kesempatan dan harta karun yang bisa ditemukan. Sebelum masuk, banyak seniman bela diri yang sudah membersihkan senjata pembunuh mereka. Bagi seniman bela diri yang berjalan di jalur pembunuhan, lingkungan seperti itu pasti akan menjadi pertempuran yang dingin dan berdarah. Namun, para seniman bela diri yang memenuhi syarat untuk memasuki abis iblis abadi adalah para jenius yang tak tertandingi atau High Lord, semuanya adalah veteran yang tangguh. Terlepas dari betapa kuatnya seseorang, menghadapi sekelompok besar harimau, seseorang harus berhati-hati. Jika tidak, mungkin saja berakhir menjadi orang yang terbunuh. Jadi, menyelidiki informasi orang lain yang akan masuk juga merupakan salah satu persiapan yang diperlukan untuk memasuki abis iblis abadi. Lan Xin, Duan Mukun, Blackstone, dan talenta top lainnya secara alami menjadi fokus penyelidikan ini. Adapun untuk High Lord Bloodfire, High Lord Thrice, dan orang-orang seperti mereka telah menjadi High Lord untuk waktu yang lama jadi tidak perlu menyebutkan mereka. Tetapi untuk Lin Ming, sebagai bintang baru yang telah membunuh High Lord Heian, dia juga menjadi fokus perhatian. Sebelum Lin Ming memasuki jalan kaisar, dia memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa tinggi menara Polaris menengah atas.
Setelah meninggalkan Jalan Kaisar, dia mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan 3 pemimpin tinggi Menara Polaris. Petik 2. Di dalam Menara Awan Surgawi, selusin Raja Tinggi memiliki antek-antek mereka untuk meneliti kekuatan pesaing mereka untuk mempersiapkan diri mereka untuk abis iblis abadi. Secara alami, mereka menyebut Lin Ming. Ketua tertinggi lainnya berkata, dari 12 menara Sky Split, pemimpin tinggi Menara Polaris hanya berada di peringkat menengah ke bawah. Tapi, pemimpin tertinggi Menara Awan Surgawi kami secara keseluruhan berada di peringkat nomor 1. Lin Ming kuat, tetapi jika dia ditempatkan di grup Menara Awan Surgawi kami maka dia tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Lin Ming adalah pesaing kuat kami, tetapi kami tidak perlu terlalu takut padanya. Petik 2. Aku ingin tahu bagaimana Duan Mukun dan Lan Xin dibandingkan dengannya. Terutama Duan Mukun itu. Saya mendengar bahwa kekuatannya tidak selalu lebih buruk dari Lin Ming untuk memulai. Setelah memasuki Jalan Kaisar, budidayanya meningkat, belum lagi pemahamannya tentang hukum. Panennya di sana sungguh luar biasa. Petik 2. Saat seniman bela diri ini berbicara, jimat transmisi suara tiba-tiba menyala di aula utama. Saat pemimpin dari High Lord ini mendengar berita itu, ekspresi aneh tiba-tiba melintas di wajahnya. Episode ke-624, dengan judul Memasuki Abis Iblis Abadi. Langsung ke dalam alurnya. Apa yang terjadi? Yang lain bertanya ketika mereka menyadari ekspresi aneh di wajah ketua tertinggi, bingung dengan apa artinya. Lin Ming keluar dari Jalan Kaisar. Dia akhirnya keluar. Orang itu masuk selama 7 bulan penuh. Jalan Kaisar berbeda dari kandang raja. Jika seseorang tidak kuat, maka tidak mungkin untuk tinggal di dalam kandang raja untuk waktu yang lama. Tapi, Jalan Kaisar berbeda. Jika seseorang mau, mereka bisa menunda-nunda di dalam untuk waktu yang lama. Dengan demikian, waktu tinggal di dalam tidak sesuai dengan kekuatan seseorang. Tapi, yang menurutku aneh adalah Lin Ming tidak menerobos ke ranah inti berputar. Pemimpin ketua tertinggi mengerutkan kening, sedikit skeptis. Apa? 7 bulan dan dia masih belum berhasil menembus Revolving Core. Semua seniman bela diri terkejut mendengar ini. Seketika, kegembiraan membanjiri ekspresi mereka. Bagi mereka, Lin Ming tidak menerobos ke Revolving Core adalah berita bagus. Bagi talenta papan atas, inti berputar bukanlah penghambat yang besar, itu hanya masalah waktu sebelum menerobos, apalagi setelah memasuki Jalan Kaisar di mana mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Lin Ming telah berada di Jalan Kaisar selama 7 bulan. Setelah sekian lama, mereka berpikir bahwa Lin Ming akan menerobos ke inti Revolving. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa dia masih akan terdampar di inti berputar setengah langkah. Setiap batas besar dari sistem pengumpulan esensi dibagi menjadi 4 batas yang lebih kecil, ini awal, tengah, akhir, dan ekstrim. Dari Xiantian yang ekstrim hingga inti berputar setengah langkah bahkan bukan batas kecil. Inti berputar setengah, sebenarnya, hanyalah puncak dari Xiantian yang ekstrim. Setelah Lin Ming memasuki Jalan Kaisar, budidayanya hanya naik setengah batas kecil. Dibandingkan dengan Lan Xin, Duan Mukun, dan para jenius lainnya, dia benar-benar dibayangi. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang seniman bela diri berkata dengan tampilan yang tak terbayangkan. Dia sudah terbiasa dengan fakta bahwa Lin Ming akan menciptakan keajaiban. Sekarang Lin Ming memiliki kinerja yang buruk, itu benar-benar terasa aneh. Hehe, ini tidak terlalu aneh. Dia entah menemui hambatan, atau persepsinya buruk dan dia tidak bisa memahami loh batu kaisar. Petik 2. Seorang seniman bela diri Im terkekeh. Dia adalah High Lord Black Ash dari Heavenly Cloud Tower. Di antara 16 pemimpin tinggi Menara Awan Surgawi, Tuan Tinggi Black Ash hanya menempati peringkat ke-9.
Dia tidak terlalu yakin bahwa dia akan bisa berurusan dengan Lin Ming begitu dia mencapai ranah inti revolving. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri yang beralih dari Xiantian ke revolving core adalah lompatan yang luar biasa. Tapi sekarang dia mendengar bahwa Lin Ming belum menerobos ke revolving core, dia segera dipenuhi dengan kepercayaan diri lagi. Jangan ceroboh. Persepsi Lin Ming sama sekali tidak buruk, jika tidak mungkin baginya untuk memahami konsep ruang dan waktu. Siapa yang tahu apa yang orang itu mainkan di Jalan Kaisar? Kata ketua tertinggi, ragu-ragu. Brother Cloud Demon, kamu terlalu berhati-hati. Kekuatan Anda dapat digolongkan dalam 5 besar menara awan surgawi, mengapa kamu begitu peduli dengan seorang junior? Memang benar Lin Ming berbakat, tapi dia masih terlalu muda. Inti berputar setengah langkah, Selama petualangan ke Eternal Demon Abyss ini, dia sebaiknya tidak bertemu dengan kita, karena jika dia melakukannya, hehe. Ketua tertinggi Black Ash tersenyum jahat, tidak mau repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya. Nama Lin Ming bisa dikatakan bergema seperti guntur di dalam menara Polaris, tetapi di menara awan surgawi, reputasinya jauh lebih tidak mencengangkan. Kapanpun cerita diturunkan, pasti ada hal yang dilebih-lebihkan. Kekuatan keseluruhan dari 12 pemimpin tinggi menara Polaris juga jauh lebih buruk daripada kekuatan menara awan surgawi. High Lord Cloud Demon ragu-ragu sejenak, tidak berbicara lagi. Apakah Lin Ming telah memperoleh manfaat lain dalam Jalan Kaisar? Sebenarnya dia masih belum menerobos ke inti berputar. Bagus, kita akan berhenti membicarakan Lin Ming untuk saat ini. Kita akan pindah ke pembangkit tenaga listrik lain yang lebih membutuhkan perhatian kita, Tuan Tinggi Tiga Mata. Petik 2. Menyebut Tuan Tinggi Tiga Mata, bahkan senyum ketua tertinggi Black Ash memudar. Tuan Tinggi Tiga Mata telah terkenal sejak lama, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan junior seperti Lin Ming. Menara Polaris, aula utama Menara Master. Di aula yang remang-remang, Master Menara Polaris berjubah hitam sedang duduk di kursi obsidian, mengerutkan kening saat dia melihat Lin Ming di depannya. Selain Lin Ming ada beberapa pemimpin tinggi Menara Polaris lainnya, mereka semua adalah anggota yang akan memasuki abis iblis abadi kali ini. Sebelum Lin Ming meninggalkan Jalan Kaisar, ada banyak rumor yang beredar tentang Menara Polaris mengenai seberapa besar kekuatan Lin Ming akan tumbuh. Beberapa orang percaya bahwa Lin Ming, setelah keluar dari Jalan Kaisar, akan memiliki kekuatan tempur komprehensif yang setara dengan 3 pemimpin tinggi Menara Polaris, bahwa dia bahkan mungkin bisa bertarung sama dengan High Lord Bloodfire. Namun, kenyataannya adalah bahwa setelah kembali ke Menara Sky Split, budidaya Lin Ming hanya meningkat setengah batas kecil, ini tidak terduga untuk semua orang. Hasilnya terlalu buruk, bahkan jika pemahamannya tentang hukum telah meningkat beberapa, tidak ada alasan untuk budidayanya meningkat begitu sedikit. Jika ini terjadi pada orang lain, maka ini hampir tidak dapat diterima. Tapi, Lin Ming adalah asura berjudul, bakat tingkat puncak. Setelah tinggal di kandang raja, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Kemudian, setelah memasuki Jalan Kaisar yang bahkan lebih menakutkan daripada kandang raja, bagaimana mungkin kekuatannya tidak meningkat lebih banyak lagi? Lin Ming, apa yang Anda alami di Jalan Kaisar yang telah menunda Anda begitu lama? Bagaimana saya bisa merasa bahwa kekuatan Anda belum meningkat banyak? Petik 2. Master Menara bertanya setelah beberapa saat diam. Kali ini, dengan mengizinkan Lin Ming memasuki Jalan Kaisar, dia juga telah membebaskan Lin Ming dari perintah untuk tidak menerobos ke alam berikutnya. Semua ini untuk mempersiapkan Lin Ming menerobos ke ranah inti berputar. Jika Lin Ming menerobos ke ranah inti berputar maka segel budak yang dia tanam akan menjadi tidak stabil, tetapi untuk perjalanan ini ke abis iblis abadi, Master Menara bersedia mengambil risiko bahaya ini. Tapi,
Dia tidak menyangka Lin Ming akan bermalas-malasan di jalan kaisar selama 7 bulan dan hanya berada di inti berputar setengah langkah. Lin Ming membungkuk dan tanpa ekspresi berkata, "Sebagian besar waktu yang saya habiskan di jalan kaisar adalah untuk melihat loh batu kaisar. Saya juga membuat pemahaman lebih lanjut tentang hukum, tetapi selain itu, saya tidak memiliki pengalaman khusus." Petik 2. Master Menara tidak curiga bahwa Lin Ming akan berbohong. Dia telah menanam segel budaknya di laut spiritual Lin Ming dan masih bisa merasakannya dengan jelas. Dengan segel budak di tempatnya, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk berbohong padanya. 7 bulan mengamati loh batu kaisar, namun Anda hanya memperoleh sedikit peningkatan. Bahkan ketika Kai yang memasuki jalan kaisar, hasilnya jauh lebih dari ini. Persepsi Lin Ming harus jauh lebih unggul darinya, jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa memahami konsep ruang dan waktu? Apakah saya merusak persepsi Lin Ming ketika saya menanam segel budak di dalam dirinya? Petik 1. Bisa dibilang, segel budak seharusnya tidak melukai jiwa seniman bela diri. Seseorang dengan segel budak yang ditanam di dalamnya, selain sangat patuh pada Master Menara Polaris, seharusnya tidak memiliki perbedaan lain. Namun, pikiran dan jiwa adalah dua keberadaan yang paling sulit untuk diuraikan. Mungkin segel budak ini benar-benar telah merusak persepsinya. Kamu boleh pergi sekarang. Master Menara melambaikan tangannya. Iya. Lin Ming samar-samar menjawab sebelum minta diri. Tuan Ketua Tertinggi, ketika Feng Shen memasuki jalan kaisar, kultivasinya meningkat dari Fei Qing bintang 1 awal menjadi Fei Qing bintang 2 dan total kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Ketika saya melihatnya 1 bulan yang lalu, saya bisa dengan jelas merasakan kekuatan samar hukum memancar darinya. Saya memperkirakan bahwa Feng Shen sudah memiliki kekuatan yang setara dengan 5 peringkat teratas High Lord Menara Polaris. Setelah Lin Ming pergi, ketua tertinggi lainnya di aula melaporkan hasil Feng Shen dari Jalan Kaisar. Feng Shen adalah keturunan Tanah Suci, dia benar-benar tak tertandingi dengan Yang Qi dan Maha. Sebelum memasuki Jalan Kaisar, Feng Shen hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan High Lord dengan peringkat terendah, tapi sekarang, dia memiliki kekuatan yang setara dengan High Lord peringkat keempat atau kelima. Ini adalah tingkat kemajuan yang menakutkan. Ketua tertinggi terus berkata, jika kita mengubah kultivasi Feng Shen menjadi kultivasi manusia, maka itu akan sama dengan naik dari inti berputar awal ke puncak inti berputar tengah. Dalam 5 bulan, kultivasi Feng Shen telah meningkat 1,5 batas kecil di ranah inti berputar. Tapi, Lin Ming menggunakan 7 bulan untuk bangkit hanya dengan setengah batas kecil di alam Xiantian. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Petik 2. Sangat sulit untuk dipahami. Ketua tertinggi lainnya mengikuti. Artinya adalah bahwa kinerja Lin Ming benar-benar mencapai titik terendah. Sulit membayangkan bahwa situasi ini akan terjadi pada Asura berjudul. Ada beberapa orang jenius yang tiba-tiba menghabiskan semua potensinya, itu tidak terlalu mengejutkan. Di sudut aula, ketua tertinggi Sengong berbicara. Dia tidak memiliki dendam yang besar dengan Lin Ming, tetapi karena masalah Xingtian dan High Lord Heian, jika Lin Ming mengalami nasib buruk maka High Lord Sengong pasti akan berada di antara mereka yang bersorak. Di kursi ketua tertinggi, Master Menara diam seluruhnya. 7 bulan hanya untuk setengah batas kecil, dan di alam Xiantian juga. Untuk bakat setingkat kaisar, ini adalah sesuatu yang bisa mereka capai bahkan tanpa memasuki jalan kaisar. Beberapa orang dapat mengatakan bahwa Lin Ming berbohong entah bagaimana atau bahkan sengaja gagal, tetapi tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Pertama karena dia memiliki segel budak yang ditanam di dalam dirinya, dan kedua karena itu tidak mungkin.
Jika persepsinya benar-benar dipengaruhi oleh segel budak saya, maka nilai Lin Ming ini benar-benar turun. Jika saya tidak bisa membesarkannya maka tidak ada gunanya menyia-nyiakan salah satu segel budak saya yang terbatas padanya. Saya mungkin juga menyerah padanya. Kali ini, saya akan membiarkan dia masuk ke zona bahaya 1200 mil dan meminta dia mencari peluang keberuntungan untuk saya. Ini bisa dianggap penggunaan yang cukup baik untuk sampah. Jika dia bisa menemukan sesuatu maka itu yang terbaik. Jika dia tidak dapat menemukan apapun maka dia tidak memiliki hak untuk melanjutkan lebih jauh. Dia bisa menjaga dirinya sendiri sejak saat itu. Petik 1. Saat Master Menara memikirkan ini, dia berdiri dan berkata dengan muram, masih ada 2 bulan sampai Eternal Demon Abyss terbuka. Semuanya, persiapkan sebanyak yang Anda bisa. Ini segalanya untuk hari ini. Petik 2. Ketika waktu pembukaan Abyss Iblis Abadi mendekat, Lin Ming menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di tempat tidur batu di area latihannya, bermeditasi dan menahan keinginannya pada saat yang sama. Tidak mungkin menggunakan 2 bulan untuk menerobos ke ranah inti berputar. Karena begitulah, dia mungkin juga meredam semangat bertarungnya sehingga dia bisa tumbuh secepat mungkin, membiarkan kekuatan serangannya mencapai batas. Seniman bela diri dari 12 Sky Split Towers juga bersiap dengan caranya masing-masing. Yang terlemah dari mereka yang memasuki Abyss Iblis Abadi harus setidaknya di tingkat bintang 7 setan surgawi, jika tidak, masuk hanyalah keinginan bunuh diri. Dengan kelompok besar pembangkit tenaga listrik ini berkumpul bersama, pertempuran sengit yang akan terjadi bisa dibayangkan. Seperti ini, waktu berlalu dengan tenang, dan hari di mana Abyss Iblis Abadi akan terbuka akhirnya tiba. Pada hari ini, Lin Ming, serta semua seniman bela diri lainnya yang memasuki Abyss Iblis Abadi, berkumpul di lantai 4. Selain 12 pemimpin tertinggi, hanya ada 1 dari 7 bintang iblis surgawi yang akan memasuki Abyss Iblis Abadi, Feng Shen. Dagu dan Sun Ji akhirnya memilih untuk tidak berpartisipasi dalam tamasya ini. Yan Qi, Maha, dan Kai yang telah meninggal. Adapun bintang 7 setan surgawi lainnya, mereka telah meninggalkan Menara Sky Split, meninggalkan Feng Shen sebagai satu-satunya yang tersisa. Jadi, untuk Menara Polaris, akan ada total 13 orang yang memasuki Abyss Iblis Abadi. Master Menara Polaris membawa semua orang ke susunan transmisi di lantai 4. Dengan kilatan cahaya, semua orang tiba di tempat lain. Master Menara Polaris memandang semua orang dan perlahan berkata, ini adalah lantai 5 Menara Sky Split. Pintu masuk ke Abyss Iblis Abadi ada di sini. Petik 2. Lantai 5. Lin Ming tersentak. Dia sudah tahu bahwa Polar Sky Split Tower memiliki 5 lantai, tapi untuk apa yang ada di lantai 5, itu selalu menjadi teka-teki baginya. Jadi, ternyata ini adalah pintu masuk ke Abyss Iblis Abadi. Episode ke-625, dengan judul Pertemuan Para Elit, langsung ke dalam alurnya. Master Menara Polaris memimpin semua orang ke depan. Lantai 5 tidak setinggi 4 lantai pertama, tingginya hanya beberapa ratus kaki. Saat kelompok itu berjalan ke depan, suasana sangat sunyi. Namun, sepertinya ada rasa penindasan yang mencekik di udara, memaksa seniman bela diri yang hadir untuk memanggil energi untuk menahan tekanan ini. Lin Ming sangat akrab dengan tekanan ini. Tekanan ini adalah medan kekuatan iblis surgawi. Itu bahkan bukan hanya medan kekuatan Asura atau medan kekuatan Perdana Kaisar, melainkan perpaduan 2 jenis. Sa. Ruang sepi dan sunyi bergema dengan langkah kaki kerumunan. Ketika mereka sampai di ujung koridor gelap, Lin Ming bisa melihat bahwa di kedua sisi jalan berikut ada lampu. Lampu-lampu ini memiliki sejumlah kemiripan dengan lampu-lampu yang menahan lampu wasiat di Jalan Kaisar. Tapi, lampu ini sudah lama padam,
dengan tidak lebih dari lapisan debu tebal yang menutupi mereka. Setelah setengah jam berjalan, Master Menara Polaris akhirnya berhenti. Di depannya ada gerbang besar dengan 2 pintu. Gerbang ini tingginya 100 kaki, dan pintu-pintu kuno diukir dengan sejumlah pola mistis dan samar. Semua pola yang berputar di sekitar tengah gerbang adalah ukiran dari iblis surgawi bersayap 12. Ukiran iblis surgawi menatap dengan mata kosong dan tak bertuhan, 12 sayapnya dengan sembrono menyebar, mengisi ruang di sekitarnya dengan perasaan tertekan dan misteri. Di sini, ini pintu masuknya. Petik 2. Master Menara Polaris dengan lembut meraih pegangan pintu dan berkata, terbang dilarang di dalam menara Sky Split, dan abis iblis abadi tidak berbeda. Itu terletak 100.000 kaki jauh di bawah kita. Jika terbang tidak memungkinkan, maka tidak ada cara untuk turun. Tapi, ada beberapa tempat yang pengecualian, seperti di sini. Petik 2. Saat Master Menara Polaris berbicara, dia tiba-tiba membuka pintu. Saat pintu terbuka, Lin Ming menghirup udara dingin saat dia melihat pemandangan di dalam. Di balik pintu ini ada langit malam yang luas dan tak berujung, dengan bintang-bintang terang bersinar di mana-mana. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah bintang-bintang yang menyilaukan ini nyata atau formasi susunan ilusi. Masuk. Ini adalah satu-satunya saluran untuk terbang ke Eternal Demon Abyss. 12 saluran Sky Split Towers semuanya terhubung bersama. Terbang ke dasar ini akan mengarah ke pintu masuk sebenarnya dari Abyss Iblis Abadi. Petik 2. Setelah Master Menara Polaris berbicara, dia memimpin dan terbang ke langit berbintang yang luas, sosoknya langsung menghilang. Segera, dia diikuti oleh High Lord Qiyan dan High Lord Sengong. Lin Ming adalah orang kelima yang terjun. Setelah memasuki ruang berbintang yang tak berujung ini, dia tiba-tiba merasakan energi neraka yang sangat kaya padanya. Saat dia turun, suhu menjadi semakin rendah dan energi neraka menjadi semakin tebal. Lin Ming tidak menggunakan esensi sejati untuk terbang, tetapi sepenuhnya membiarkan gaya gravitasi menariknya ke bawah. Kecepatannya dengan cepat meningkat hingga ratusan kaki per detik, dan saat udara bersiul di telinganya, energi neraka menjadi kental hingga hampir terkondensasi menjadi esensi. Abyss Iblis Abadi berada lebih dari 100.000 jauh di bawah tanah. Selain itu, menara Sky Split Polar awalnya 60.000 hingga 70.000 kaki di atas tanah. Ini berarti bahwa drop down hampir 200.000 kaki, atau lebih dari 100 mil. Ini adalah angka yang menakjubkan. Setelah jatuh untuk waktu yang lama, Lin Ming merasakan beberapa pemimpin tinggi di depannya mulai melambat. Dia mengikuti mereka, menggunakan konsep angin untuk memperlambat kecepatannya. Di kedalaman ini, udara dingin seakan menembus sumsum. Dengan setiap tarikan napas, kristal es akan segera terbentuk. Jika seorang fana ditempatkan di lingkungan ini, mereka akan langsung mati kedinginan. Semakin jauh ke bawah, semakin dingin jadinya. Pada saat ini, Master Menara Polaris berhenti di udara dan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Semua orang berbalik untuk mengikutinya. Lin Ming dengan santai terbang. Seluruh ruang di sekitarnya benar-benar gelap tanpa suara sedikit pun, tidak ada apapun selain keheningan yang mematikan. Mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dia bisa melihat bintang-bintang tergantung tinggi di udara. Karena ada langit berbintang yang luas di bawah tanah benar-benar tidak dapat dipercaya, namun tidak mungkin untuk mengatakan apakah ini nyata atau ilusi. Master Menara Polaris tidak cepat. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam, mereka akhirnya jatuh ke ruang terbuka. Di area terbuka ini, ada sejumlah besar orang berkumpul, semuanya baik secara sadar atau tidak sadar melepaskan aura detak jantung. Tanpa ragu, mereka semua adalah Master Top Sky Split Tower, baik High Lord of Heavenly Demon Seven Stars.
Mayoritas dari mereka yang hadir adalah High Lord dengan sejumlah kecil Heavenly Demon Seven Stars. Dari bintang 7 setan surgawi itu, semuanya adalah penantang peringkat teratas menara Sky Split mereka. Jika ini adalah perjalanan biasa ke abis iblis abadi, tidak akan ada begitu banyak master berkumpul bersama. Tapi, kali ini kebetulan bertepatan dengan letusan Eternal Demon Abyss, jadi situasinya benar-benar berubah. Bahkan master menara dari berbagai menara Sky Split tidak akan melewatkan kesempatan ini. Resiko tinggi juga berarti keuntungan yang tinggi. Lin Ming, di depan kami adalah orang-orang dari Menara Awan Surgawi dan Menara Perak Biru. Kedua menara Sky Split itu lebih kuat dari kita. Total kekuatan menara Polaris kita hanya bisa menempati peringkat ke-8 atau ke-9 dari 12 menara Sky Split. Adapun menara awan surgawi itu, mereka peringkat nomor 1. Menara perak biru juga bisa di peringkat di 5 besar. Petik 2. Saat Lin Ming baru saja menyentuh tanah, dia mendengar transmisi suara esensi sejati High Lord Bloodfire di telinganya. Setelah High Lord Bloodfire dikendalikan oleh Polaris Tower Master, dia benar-benar setia dan mengabdi padanya. Adapun Lin Ming, yang berpura-pura dikendalikan, High Lord Bloodfire menganggapnya sebagai rekan dengan kepercayaan penuh. Saya melihat, apakah ada di antara mereka yang lebih kuat dari Brother Bloodfire? Lin Ming dengan santai bertanya. Selama perjalanan ke abis iblis abadi ini, semua orang adalah musuh yang mungkin. Itu perlu untuk mengetahui sebanyak mungkin lawan potensial. Tentu ada. Kedua orang dari Heavenly Cloud Tower, Cloud Demon dan Hidden Cloud, keduanya lebih kuat dariku. Tetapi bahkan mungkin ada beberapa yang lebih mirip dengan saya. Selain itu, Duan Mukun Menara Awan Surgawi bukanlah seorang pemimpin tertinggi tetapi kekuatannya sebenarnya lebih menakutkan daripada kebanyakan Tuan Tinggi. Latar belakang Duan Mukun adalah tanah suci yang super. Sebelum dia pertama kali memasuki Jalan Kaisar, kekuatannya melampaui Feng Shen dengan selisih besar. Sekarang setelah dia memasuki kembali Jalan Kaisar lagi, aku takut kekuatannya mungkin tidak kurang dari milikku. Petik 2. Lin Ming tidak asing dengan nama Duan Mukun. Dengan deskripsi High Lord Bloodfire, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menilai Duan Mukun. Orang ini bertubuh ramping dengan penampilan tampan seperti dunia lain. Hanya dengan berdiri di sana, dia sepertinya mengeluarkan energi surgawi yang cerah dan semilir seperti angin musim semi yang segar. Wajahnya seperti batu giok, temperamennya, penampilan, kekuatannya, semua yang dia miliki benar-benar tidak tercela. Saat Lin Ming menatapnya, Duan Mukun juga sepertinya merasakan sesuatu. Duanmu berbalik ke arah Lin Ming dan tersenyum tipis. Lin Ming dengan hormat mengangguk sebagai balasannya. Untuk bisa tinggal di kandang raja selama 108 hari penuh. Poin ini saja membuat Lin Ming terkenal di seluruh stepa pembantaian darah. Dia Lin Ming. Ya, itu seharusnya benar. Dia belum menerobos ke ranah inti berputar. Aneh. Untuk bakat tingkat kaisar puncak, dari Xiantian ke inti berputar, bahkan tanpa pergi ke jalan kaisar, hanya akan membutuhkan 1 atau 2 tahun untuk membuat terobosan ini. Lin Ming telah berada di jalan kaisar selama 7 bulan, tetapi dia hanya naik setengah batas kecil. Semua ini tidak masuk akal bagi siapapun. Hehe, mari kita uji dia. Seorang seniman bela diri mulai bergerak menuju Lin Ming saat dia berbicara. Dia adalah High Lord Black Ash dari Heavenly Cloud Tower. Saat dia bergerak, dia bersiap untuk menggunakan auranya untuk menekan Lin Ming untuk memaksakan sedikit dari kemampuannya yang sebenarnya dan melihat kedalaman kekuatannya. Jangan menimbulkan masalah. High Lord Cloud Demon memblokir Black Ash, mengerutkan kening. Black Ash, apa yang kamu lakukan? Setelah Anda memasuki abis iblis abadi, semua orang akan menjadi musuh Anda.
Jika Anda secara acak menyinggung seseorang bahkan sebelum masuk, pada saat itu Anda mungkin mendapati diri Anda dikelilingi oleh musuh dari semua sisi dan membuat mereka menendang Anda ketika Anda jatuh. Bahkan jika Lin Ming tidak membuat terobosan di Jalan Kaisar, dia tetap bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah diganggu oleh Anda. Petik 2. High Lord Cloud Demon menempati status yang mengesankan dalam Heavenly Cloud Tower. Black Ash tidak punya pilihan selain melepaskan kejenakaannya. Tapi, Black Ash tetap tidak menyetujui hal ini. Kekuatan keseluruhan Heavenly Cloud Tower adalah nomor 1 di antara 12 Sky Split Towers. Dia selalu merasa bahwa Cloud Demon terlalu berhati-hati. Seiring waktu berlalu, seniman bela diri dari beberapa menara Sky Split lainnya mulai berdatangan. Mereka adalah Menara Lima Warna, Menara Batu Putih, Menara Kapak Besar, dan sebagai tambahan Menara Perak Biru, Menara Awan Surgawi, dan Menara Polaris. Ini adalah 6 menara Sky Split. Keenam menara Sky Split ini terletak lebih dekat satu sama lain, jadi mereka berkumpul di ujung selatan Abis Iblis Abadi. 6 menara Sky Split lainnya telah pergi ke ujung utara Abis Iblis Abadi. 12 menara Sky Split ini membentuk lingkaran, dan Abis Iblis Abadi berada di tengahnya. Setelah semua orang dari 6 menara Sky Split benar-benar tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dan berkata, "Semuanya, sekarang saya akan mengumumkan aturan untuk memasuki Abis Iblis Abadi." Kemunculan tiba-tiba pria tua ini menarik perhatian Lin Ming. Kultivasi lelaki tua ini adalah Raja Iblis Bintang 3, yang setara dengan pembangkit tenaga inti revolving core manusia, dan bahkan mungkin sedikit lebih baik. Di dalam Bloodslater Steppes, hampir tidak ada orang dengan budidaya penghancuran kehidupan. Ini karena begitu seseorang melangkah ke alam penghancuran kehidupan, atau budidaya yang serupa dengan itu, mereka mungkin jatuh di bawah kutukan mistik yang berasal dari kedalaman stepa pembantai darah. Semakin tinggi tahap life destruction, semakin tinggi peluang mereka untuk dikutuk. Saya adalah Diaken pengawas dari kuil Dewa Pembantaian Darah. Saya bertanggung jawab kali ini untuk membuka Eternal Demon Abyss. Meskipun kebanyakan semua orang di sini sudah familiar dengan aturan, saya akan mengulanginya lagi. 1000 mil dari tepi Eternal Demon Abyss adalah zona kehidupan nol mutlak. Setiap orang yang lewat di sini akan mati. Selain itu, dari 1000 mil dari tepi hingga 10.000 mil keluar adalah lingkungan dari Eternal Demon Abyss. Ada peluang keberuntungan di mana-mana di sini, tetapi bahaya fatal juga berlimpah. Apa yang Anda temukan akan bergantung pada peluang keberuntungan Anda sendiri. Semakin dalam Anda melangkah, semakin besar peluang keberuntungan Anda. Pada prinsipnya, setelah memasuki Abis Iblis Abadi, pembunuhan dilarang. Tetapi akan selalu ada orang-orang yang tidak bermoral dan berbahaya. Jika ada yang menghadapi situasi ini, maka membunuh untuk membela diri juga masuk akal. Saat lelaki tua itu berbicara di sini, Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Adakah pembelaan yang masuk akal? Ini menyenangkan untuk didengar, tetapi kenyataannya, kebenarannya adalah bahwa pembunuhan di dalam akan terjadi tanpa pengekangan dari manapun dan siapapun. Jika seorang seniman bela diri meninggal dalam Abis Iblis Abadi, tidak mungkin untuk menentukan bagaimana mereka mati. Namun, ada satu hal yang harus Anda ingat. Jika Anda membunuh orang lain di dalam Abis Iblis Abadi, Anda masih bisa mendapatkan energi neraka mereka untuk memberi makan tato setan surgawi Anda. Menurut aturan Sky Split Tower, iblis surgawi bersayap 10 tengah adalah batasnya. Jika Anda melampaui batas ini, maka lelaki tua ini tidak akan punya pilihan selain menggunakan metode tertentu untuk membubarkan sebagian energi neraka dari tubuh Anda. Metode-metode ini tidak akan menyebabkan kerusakan permanen pada Anda, tetapi saya meminta Anda untuk memperhatikan hal ini. Saat lelaki tua itu berbicara, Lin Ming tiba-tiba menjadi sadar. Jadi begitulah.
Dia selalu bertanya-tanya mengapa begitu banyak raja tinggi memiliki tato iblis surgawi di panggung bersayap 10 tengah. Sebelumnya, dia mengira itu aneh. Biasanya, setelah seorang seniman bela diri menjadi ketua tertinggi, mereka tidak akan berpartisipasi lebih lanjut dalam pertempuran hidup dan mati di Blood Slaughter Steppes. Jadi dari mana energi neraka mereka berasal? Dari 10 sayap awal hingga 10 sayap tengah, seseorang membutuhkan cukup banyak energi neraka. Ini sama dengan membunuh 2 atau 3 pemimpin tertinggi. Jika seseorang hanya membunuh iblis surgawi bersayap 8, maka energi neraka yang diperoleh tidak akan membantu tato tumbuh banyak. Yang mengatakan, itu tidak seperti iblis surgawi bersayap 8 adalah amatir acak yang bisa dipotong juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.